Apa doa yang pertama? Tidak diterima puasanya, tidak diterima ibadahnya orang yang durhaka kepada orang tua. Sama dengan yang pendapat pertama. Yang kedua, tidak diterima ibadah dan puasanya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Di bulan Ramadan, keluar dari Ramadan, puasa istri itu, puasa perempuan yang sudah punya suami, tak diterima puasanya, dan bahkan ibadah yang lain kalau dia durhaka kepada suaminya. Durhaka kepada suami bukan hanya membentak, membuat sakit hati suami. Contoh salah satu hadis yang saya bacakan di sana, di sini. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasihi fa'abat fabatta ghadabana 'alaiha la'natuhal malaikatu hatta tusbiha. Kalau perempuan dipanggil laki-laki, kemudian dipanggil kemana? Ila firasihi, untuk tidur. Ini hadis sahih. Saya kalau tak ditulis nanti dikira ngarang-ngarang. Saya buka kitab, saya tulis di sini. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasihi fa'abat fabatta ghadabana 'alaiha la'natuhal malaikatu hatta tusbiha. Seorang perempuan dipanggil laki-lakinya untuk tidur, tak perlu dibahas panjang lebar. Kemudian fa'abat, rupanya si perempuan tak mau. Fabatta ghadabana, sampai semalam suntuk suami itu marah. Maka apa kata Nabi? Laknatuhal malaikatu hatta tusbiha. Maka malaikat mendoakan laknat kepada istrinya. Ini bukan kata saya menyampaikan. Tapi Pak Ustadz, saya kan capek. Itu urusan ibu dengan suami, bagaimana komunikasinya. Ini contoh salah satunya. Itulah kenapa kemarin sudah saya sampaikan bahwa Nabi mengatakan ada 4 perempuan-perempuan hebat itu. Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Maryam, dan Siti Asia. Mereka perempuan hebat karena bukan hanya sekedar melalui ujian, tapi mereka contoh salah satunya daripada Siti Khadijah yang begitu taat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suaminya. Bahkan Siti Khadijah menyampaikan ketika detik-detik mau meninggal, ya Rasulullah, wahai suamiku, kalaulah nanti kamu berenang, berdakwah, tidak ada kamu untuk pegangan, ambil tulang-tulangku, buka dan bongkar jenazahku. Ambil tulang-tulang badanku ini untuk menjadi sebuah penyangga, penyelamat. Bila engkau tidak bisa mengambil kayu untuk menyelamatkan dirimu ketika engkau berdakwah. Coba bayangkan, kalau tidak ada alat untuk bisa menyelamatkanmu dalam kamu berdakwah, kau silahkan ambil tulang-tulangku. Begitu Siti Khadijah itu luar biasa sama suami. Apa maknanya Bapak Ibu, ibu-ibu? Bahwa ibu keluar dari Ramadan, meskipun banyak amalannya, meskipun banyak puasanya, meskipun banyak Qur'annya, jangan sampai membuat suami sakit hati. Hargai suami. Pak Ustadz, berarti tak ada suami durhaka? Hadisnya nggak ada seperti itu. Yang ada hadis Rasulullah, istri durhaka. Kalau ditanya, ada yang tanya, berarti tak ada Pak Ustadz suami durhaka? Nggak ada kalau bahasa Nabi. Tapi suamilah yang bertanggung jawab di akhirat. Lebih banyak dan lebih besar tanggung jawabnya daripada istri. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai para lelaki, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Apa maknanya? Beratus-ratus kali lipat suami itu mempertanggungjawabkan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sempat suaminya beliau beribadah banyak, tapi istrinya tak bisa beribadah karena tak sempat dimarahin, karena tak sempat diingetin, maka 2 kali lipat, beratus kali lipat suami. Jadi memang bahasa Nabi SAW, suami itu tidak ada yang durhaka, tapi tanggung jawabnya besar. Semakin banyak anaknya, semakin banyak. Apalagi semakin banyak istrinya, semakin banyak juga dia. Makanya jangan aneh-aneh laki-laki itu, biar gak terlalu banyak durhaka nanti. Jadi durhakanya bukan di dunia, durhakanya di depan Allah nanti suami. Makanya itulah pantangan bagi saya. Meskipun banyak yang nawarin, ada nawarin, tak mau saya. Saya jujur, meskipun like saya jujur ini. Ini bulan Ramadan. Gimana Ustaz? Yang nawarin nih jemaah, jangan saya bilang. Jangan main api, saya bilang itu. Saya nggak bisa main api. Kalau main bakar-bakar, ayo saya bilang.
Jadi apa maknanya ibu-ibu? Kalau bahasa durhaka itu memang istri dari hadis Nabi. Tapi kalau suami durhaka tak ada, tapi tanggung jawabnya besar bu. Kalau anaknya 3, sebelum diperiksa dirinya, sebelum dipertanggungjawabkan amal dirinya, suami itu ditanya dari anak pertama, bagaimana anak pertama yang perempuan? Kok sempet dia balik tak pakai jilbab? Kenapa anakmu kok sampai pacaran? Nih tengok CCTV-nya. Beginilah didikanmu. Maka si laki-laki ini, si suami ini, saya rasa saya sudah mendidik anak saya. Tapi karena teledor, itu juga dipertanyakan. Jangan sangka tidak berat jadi laki-laki itu. Makanya karena laki-laki itu berat tanggung jawabnya di akhirat, di dunia jangan terlalu dibebani juga. Makanya kan saya sendiri bilang, banyak suami itu mati karena istri kan. Tertekan dia. Suami itu sudah capek bu, sudah banyak yang dipikirkan. Makanya kalau ibu nengok suami itu agak tatapannya kosong, maka tanya betul-betul. Jangan langsung sampai suudzon. Suami ini butuh perhatian. Saya laki kan, saya curhat aja sama ibu. Seorang suami itu sukanya memang selalu dimanja. Suami itu tambah tua, tambah kayak anak-anak, betul. Tidak tahu kalau suami ibu. Kalau saya begitu. Saya itu senang kali gitu misalkan. Gak perlu istri saya itu mengaji, tapi pulang dari tempat kerja saya pulang ke rumah itu disambut dengan baik. Gimana bi, capek? Sini gue pijetin. Masya Allah, bidadari, macam bidadari 10 di rumah itu. Meskipun cuma 1 itu. Meskipun sudah lama kita kenal, tapi kecantikannya itu luar dalam, luar biasa. Jadi saya kasih tips sama ibu, jangan sampai membuat suami itu kesal, menyesal, apapun bentuknya. Karena suami itu, mohon maaf bu ya, ada sesuatu yang tak mungkin diceritakan oleh suami itu. Masalah di kantor, masalah di jalan, dia pernah kecelakaan, jatuh. Kadang ada suami yang menutupi. Maka sangat disayangkan ibu, jangan sampai membuat sebuah kesalahan yang membuat suami itu marah dan jengkel. Mungkin dia tidak cerita, tapi bagaimana kalau dia cerita ke orang lain? Bagaimana nanti cerita ke orang lain, curhat? Kemana lagi saya Pak Ustadz, saya harus cerita. Saya beberapa kali mengalami dan menerima curhatan dari seorang suami itu. Saya kurang apa lagi Pak Ustadz? Dari mulai saya tak punya apa-apa Pak Ustadz, sampai sekarang sudah punya apa-apa, tapi kadang istri saya tidak menghargai Pak Ustadz. Saya bilang begitu. Pak, Bapak mungkin banyak yang harus diintrospeksi. Minimal saya bilang gitu, saya ajak istri Bapak aja untuk mengaji. Bagaimana dia cara tahu melayani suami. Ajak pengajian biar dia tenang. Karena salah satunya istri ini juga ketika dia tidak mau patuh sama suami, salah satunya karena dia tidak tenang. Nah, salah satu tenang saya bilang gitu, kalau Bapak mampu belikan emas setiap bulan. Ajak ke toko emas itu, insya Allah. Ya makanya kerja, laki-laki itu harus kerja. Jangan jadi pengangguran. Apalagi kalau ibu suaminya sudah alhamdulillah mapan. Kurang apa lagi? Apa yang perlu dicari sama ibu? Apa yang harus diharapkan dari seorang suami? Karena ini adalah pasti sesuatu yang disampaikan oleh Nabi ini bukan main-main gitu. Jadi coba bayangkan, makanya 4 syarat seorang istri itu boleh memilah dan memilih surga itu pintu dari mana. Sering saya sampaikan. Pertama, sholat khamsaha, sholat 5 waktu, somat sahroha, puasa bulan Ramadan, kemudian wahafidhat farjaha, jaga kehormatannya. Jangan suka nengok laki orang, jangan suka ngobrol sama laki orang. Kalau sama ustadz gak apa-apa, kan nanya hukum. Kan laki orang juga ini kan, kecuali ustadz jomblo kan. Yang keempat hafidhat, yang keempat atoat zaujah, patuh sama suami. Kan saya sudah bilang, yang tak perlu kita mungkin patuh sama suami, bahkan istri itu nuntut nuzus ke KUA, ke pengadilan agama, itu 5 kalau tidak ditemukan. Pertama, seorang suami itu kan membelikan pakaian, membelikan makanan, menyediakan tempat tinggal. Yang keempat, memberikan perhatian. Yang kelima, memberikan pendidikan. 5 ini kewajiban suami: memberi makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Bukan berarti harus ada 5-nya, tapi kalau 5 ini tidak ditemukan sama suami, maka istri boleh nusus. Nusus itu menuntut untuk bisa. Tapi kalau 5 ini masih ada yang sudah dilakukan suami, dosa besar seorang istri.
Celaka seorang istri, kata malaikat Jibril ini, keluar dari Ramadan tapi dia masih menyepelekan. Selepe kata orang, masih menselepekan suami. Selepe apa sepele? Tapi anak-anak bilang selepe kan. Oh, selepe itu bahasa gaulnya Pak Ustaz. Maka saya mohon maaf ke ibu-ibu, pesan ke saya, karena saya mengalami, saya sebagai suami, jangan pernah membuat hati suami itu sakit. Laknat malaikat yang sudah diridhoi oleh Allah, malaikat untuk melaknat istrinya itu sampai subuh, bayangkan. Gitu. Salah satu hadis juga Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, kata Nabi SAW, uridun nara faida aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Aku ketika Isra Mi'raj diperlihatkan perempuan-perempuan yang banyak menghuni neraka, yakfurna, mereka kufur. Sahabat kaget, nanya, gila. Dikatakan oleh sahabat yang lain, yakfurna billah. Apakah mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah. Mereka yang banyak penghuni neraka bukan karena dia tidak sholat. Mereka perempuan yang banyak penghuni neraka bukan karena dia tidak puasa. Apa kata Rasulullah? Yakfurnal asyirah wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada keluarganya, kepada pasangannya, dan mereka kufur kepada kebaikan orang lain. Apa maksudnya? Lanjutkan kalimatnya oleh Nabi, lau ahsanta ila idahunad dahar. Dia melupakan kebaikan orang, ini